Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 42 udah kayak sinetron aja dikit-dikit pingsan. Lepas Do, kamu keterlaluan, kamu menyakitiku. Bentak Wiwin. Kamu lebih menyakitiku, tukas Raldo tak kalah marah. Apa maksudmu, lepaskan aku? Marah Wiwin berusaha memberontak. Raldo menarik tangan Wiwin dengan paksa. Kamu bawa aku kemana Do? Aku sedang menunggunya, lepaskan aku, Raldo. Teriak Wiwin dengan panik. Wiwin diseret paksa. Hingga Wiwin hanya bisa mengandalkan kekuatan dirinya saja untuk melindungi diri. Wiwin memeluk pilar yang dilewati olehnya. Aku tidak mau naik mobil denganmu. Aku mau pulang dengan pacarku. Lepas. Jerit Wiwin. Perdebatan artis dan manajer itu dilihat banyak orang. Mereka bertanya-tanya kenapa Wiwin terlihat ketakutan dan meminta tolong. Raldo tersungkur dapat pukulan keras dari Bayu. Bayu membuka jasnya dan membalut jasnya ke bahu Wiwin yang terbuka. Wiwin memeluk Bayu seketika dengan isak tangisnya. Bayu tersentak lalu menggendong Wiwin. Membawanya menjauh dari tempat itu. Tunggu aku di sini. Pinta Bayu menurunkan Wiwin tak jauh dari mobilnya. Wiwin seakan belum bisa berbicara, hanya bisa mengangguk sekali. Ia benci sekali dengan semua orang yang ada di sini. Tidak ada yang bisa menolongnya dari Raldo. Malah menonton pertengkaran mereka seolah dirinya itu sedang syuting film. Cek menyebalkan sekali mereka. Kau pacarnya Wiwin, lepaskan dia, dia milikku. Raldo bangkit menghapus sudut bibirnya yang berdarah. Bukan urusanmu. Kau pikir dia barang? Dia bukan milikmu, camkan itu. Kecam Bayu, tangan Raldo terkepal, matanya berkilat marah. Dia milikku, tekan Raldo. Dia milikku, senyum tipis Bayu malah memancing amarah Raldo. Bayu sengaja melakukan itu. Dia bukan milikmu, dia milikku. Marah Raldo. Cek, aku sudah bilang dia milikku. Kekasihku, pacarku, calon istriku. Kau tidak paham maksudnya? Kau mengecam dia milikmu, apa dia menyetujuinya? Ledek Bayu. Raldo melihat ke arah Wiwin yang tampak gemetar. Aku akan membunuhmu. Geram Raldo langsung menyerang Bayu membabi buta. Bayu mengelak dengan sekali pukulan Bayu menjatuhkan Raldo. Menendang dan meninju Raldo berkali-kali. Dasar sampah. Berani sekali kau membuat pergelangan tangannya seperti itu. Bayu meninju sekali lagi Raldo yang sudah terkapar. Bayu bangkit dan membuka paksa dasinya. Lalu melepas dua kancing baju ke mejanya. Hingga Bayu terlihat makin sese saja di mata semua orang yang melihatnya.
Bayu mendekat dan memegang bahu Wiwin. Takut? Tanya Bayu. Wiwin kembali gemetar menatap mata Bayu. Bayu mengerutkan keningnya melihat bibir Wiwin memucat. Dan dengan cepat Bayu menangkap tubuh Wiwin yang tak sadarkan diri. Sial, dasar bedebah sinting. Hanya pengecut yang berani menakuti perempuan. Geram Bayu. Bayu marah tapi tidak bisa mencekik Raldo saat ini. Karena yang penting saat ini adalah Wiwin yang harus dibawa ke rumah sakit. Xia datang dengan penampilan culunnya ke ruang rawat inap Wiwin. Astaga, Wiwin, kenapa lagi sih? Baru kemarin sembuhnya udah pingsan lagi. Xia mengelus kepala Wiwin yang masih tak sadar. Xia menoleh ke Bayu. Ada apa sebenarnya Bayu? Kenapa kamu bisa di sini? Kevin sedang sibuk di Bandung. Dan aku harus kembali mengambil berkas penting yang terselip di dokumen lain. Lalu bagaimana? Kamu mau kembali lagi ke Bandung? Tanya Xia. Iya Xia, sampaikan maafku padanya. Aku harus cepat ke bandara. Xia mengangguk-ngangguk jadinya. Hati-hati, oh ya, berikan ini pada suamiku. Xia memberikan gantungan kunci cantik potret dirinya dengan Kevin. Oke, Xia melambai ke Bayu yang terlihat terburu-buru. Apa Bayu datang memang untuk Wiwin? Dia menolong Wiwin mengesampingkan pekerjaannya. Bayu juga tidak menyadari apa yang terjadi dengannya saat Wiwin menelponnya. Bayu sedang di perusahaan ingin menanyakan keadaan Xia, yang tidak menjawab panggilannya. Karena bosnya terus saja mengomel, tanpa diduga Wiwin malah memohon untuk menjemputnya. Bayu refleks mengejar waktu mencari berkas pentingnya butuh waktu lama juga. Itu sebabnya Bayu terlambat datang ke Wiwin. 2 jam kemudian Wiwin pun tersadar. Wiwin. Xia langsung berdiri tegak memegang pipi Wiwin. Xia, kamu di sini? Wiwin berusaha untuk bangkit dibantu oleh Xia. Ya, aku di sini. Jawab Xia membenarkan bantal sandaran Wiwin. Selang infus. Wiwin mengedarkan pandangannya. Aku ada di rumah sakit Xia? Tanya Wiwin ke Xia. Iya, oh iya, Bayu minta maaf. Setelah mengantarmu ke sini, dia harus kembali ke Bandung. Dia tidak bisa menunggumu bangun. Wiwin mengingat apa saja yang Bayu lakukan padanya. Kenapa jantungku berdebar karenanya? Gerutu Wiwin. Kamu berdebar karena Bayu? Pekik heboh Xia. Wiwin melebarkan matanya dan dengan cepat membekap mulut sahabatnya itu. Xia menepuk tangan Wiwin. Wiwin melepaskan tangannya dan mengancam lewat tatapan horornya. Hehe, cengir Xia. Kalau suka emang kenapa sih? Artinya kamu normal. Lagian dia itu pria baik, sahabat baik Mas Kevin. Aku yakin dia pria yang baik untukmu. Jelas Xia dengan serius.
Kamu tidak tahu bagaimana kerennya tadi dia membelaku. Di saat semua orang hanya menontonku ditarik-tarik oleh Raldo, dia meninju Raldo di depanku seperti seorang kesatriaku. Apa, ditarik bagaimana maksudmu, Win? Tanya Xia. Oh, iya juga, aku juga heran. Kenapa kamu hobi sekali jatuh pingsan, hah? Udah kayak sinetron aja dikit-dikit pingsan. Omel Xia. Katakan ada apa lagi dengan Raldo? Kenapa dengan dia lagi? Apa masalah dia lagi? Kenapa anak itu terus saja menggodamu? Cecar Xia begitu cerewet. Plak. Xia mengerucutkan bibirnya saat Wiwin menamparkan pelan pipi dan menonyor keningnya. Tanya tuh satu-satu, emang kamu reporter? Nanya terus enggak ada remnya. Lebih baik kamu ganti pekerjaan deh. Cepat jawab. Titah Xia. Wiwin menarik nafas dalam-dalam lalu menceritakan semuanya. Ekspresi wajah Xia berubah mendengar cerita Wiwin. Gila ah. Wiwin memijit pelipisnya. Aku juga berpikir begitu. Dia sudah makin gila dan aku takut bekerja karena dia manajerku. Apa perlu aku minta Mas Kevin buat pecat dia? Tanya Xia serius. Apa bisa? Nanti kamu kena getahnya lagi. Wiwin awalnya setuju, tapi melihat secara langsung kegilaan Raldo tadi, membuatnya takut melibatkan Xia. Kenapa? Tanya Xia. Dia itu nekat Xia. Aku tidak mau kamu terkena masalah karenaku. Xia menghela nafas pasrah. Tapi dia keterlaluan, Win. Aku tidak tahan membiarkan keliaran di luar sana. Biarkan saja dia dulu ya. Aku mau nenangin diri dulu. Ayo kita keluar dari rumah sakit ini. Keluar bagaimana? Kamu belum diperiksa dokter. Xia langsung menekan tombol di belakang Wiwin. Setelah diperiksa ternyata Wiwin boleh pulang. Karena tidak ada masalah lain pada Wiwin yang hanya syok dengan kejadian itu. Hingga tak sadarkan diri, Wiwin dan Xia berjalan lewat lobi dan tersentak kaget. Melihat Raldo yang tampak berlari seperti orang kesetanan, mencari suster menanyakan tempat Wiwin dirawat. Xia, Wiwin menoleh ke Xia. Xia dengan cepat membawa Wiwin masuk tangga darurat. Shoot! Xia menutup bibir Wiwin di balik pintu. Kita lewat sini aja, ayo. Ajak Xia menarik tangan Wiwin. Jalan itu tembus ke area parkiran mobil. Kamu bawa mobil Xia? Tanya Wiwin. Iyalah, mana sempat aku nunggu taksi lagi. Saat Bayu menelponku kamu ada di rumah sakit. Jawab Xia, di dalam mobil. Bagaimana jika kita ke Bandung? Usul Wiwin antusias. Xia melirik ke arah Wiwin sebentar lalu fokus dengan kemudinya. Oke, aku harus mengerti kamu menyukai Bayu.
Kekeh Xia, cek kamu juga merindukan suamimu kan? Ledek Wiwin, let's go. Pekik Xia, go, go, go. Heboh Wiwin, mereka kembali ke rumah mengambil barang-barang ala kadarnya. Lalu langsung berangkat ke Bandung malam itu juga lewat jalan tol. Sekitar jam 3 pagi mereka tiba di Bandung. Dan kini sedang memesan kamar penginapan di gedung hotel yang sama. Dengan penginapan Kevin dan Bayu. Aku kasih kejutan sama dia nanti. Senyum manis Xia. Wiwin pun ikut tersenyum senang. Ia merasa bangga dengan Xia yang bisa mendapatkan pria sehebat Kevin. Yang bisa menjaga Xia dengan begitu baik, begitu juga sebaliknya. Wiwin dan Xia menyewa satu kamar saja. Dan kini sudah ada di samping kamar penginapan Kevin. Sedangkan di depan kamar mereka ada kamar Bayu. Xia tentu tahu nomor kamar penginapan Kevin. Karena pernah melihatnya saat VC dengan Kevin. Mau kemana? Tanya Wiwin melihat Xia bangkit dari rebahannya. Mau memberi kejutan untuk suamiku, jawab Xia. Jam segini Xia, hei, besok pagi aja. Kasihan suamimu, pasti dia masih lelah bekerja. Xia tidak jadi menemui Kevin karena baru sadar. Sekarang masih terlalu cepat membangunkan Kevin. Yang suka tertidur larut malam karena pekerjaannya. Keesokan paginya. Video call dari Kevin pun terpampang jelas di depan layar ponsel Xia. Xia mengangkat panggilan itu dengan mata masih terpejam. Halo. Xia mengangkatnya tapi malah meletakkan ponselnya di telinganya. Xia mengira seseorang melakukan panggilan suara. Sayang. Panggil Kevin dengan nada gemas. Mas, kenapa mas? Aku masih mengantuk, tanya Xia kembali tumbang meletakkan ponselnya di sampingnya. Kevin mengerutkan keningnya melihat situasi kamar Xia yang berbeda. Kamu lagi di mana sayang? Itu kamar siapa? Cecar Kevin serius juga penasaran. Ini hotel, jawab Xia setengah mengantuk. Hotel? Kenapa kamu ke hotel? Ada apa sebenarnya Xia, nanti kita liburan kemana? Bukannya kamu mau memberi kejutan dengan suamimu? Tanya Wiwin mengintip di kamar mandi. Kejutan apa Wiwin? Wiwin tersentak kaget lalu mendekat ke ponsel Xia. Kevin, kamu lagi VC-an sama Xia? Maaf aku lancang, Xia sedang tidur. Wiwin menghadapkan kameranya ke arah Xia. Dia kelelahan, nanti pasti dia bakal menghubungimu, bye. Wiwin menutup panggilan Kevin. Tanpa peduli bagaimana mengomelnya pria tampan itu di ujung telepon, Wiwin menggeram kesal melihat Kevin kembali menghubungi ponsel Xia. Ia mematikan ponsel itu. Rasakan itu. Kekeh Wiwin menjulurkan lidahnya mengejek Kevin. Sekitar jam 8 pagi, Xia mandi terburu-buru. Dan memakai setelan santainya, yang terlihat cantik saat mengikat tinggi rambutnya.
juga dengan kacamata tebalnya. Kita kemana? Tanya Wiwin. Penampilanmu terlalu mencolok, Win. Ganti. Titah Xia. Alhasil mereka pakai baju santai. Dan sama-sama memakai pakaian culun dan rambutnya dicepol asal ke atas. Pantesan kamu senang sekali memakai baju besar. Celana besar dan kacamatamu ini ternyata terasa aman ya. Kamu tidak akan memiliki haters. Nyaman dan pasti tidak akan ditatap oleh Raldo. Kamu menyindirku? Tanya Wiwin dengan datar. Xia tergelak keras. Kapan kamu kasih kejutan buat suamimu? Tanya Wiwin dengan malas. Nanti malam saja, ayo kita bersenang-senang. Seharian itu Xia dan Wiwin bersenang-senang dengan penampilan culun mereka masing-masing. Betapa senangnya Wiwin saat ini, merasa aman. Jangankan dilihat para lelaki hidung belang melirik, mereka pun tidak ada. Wiwin merasakan bagaimana perasaan Xia, yang selalu bahagia dengan penampilan lucunya itu. Beli apa? Tanya Xia semangat. Baju, jawab Wiwin tak kalah semangat. Pasti kamu lagi stres ya? Goda Xia. Wiwin mengangguk-ngangguk tanpa mengelak. Xia tahu kalau Wiwin sedang stres pasti shopping. Mereka beli baju pasaran yang harganya lumayan mahal. Dan pastinya tidak akan mengecewakan. Haha, mobilku udah penuh, Win. Kamu masih mau beli lagi? Tanya Xia. Ini penuh masih belakang, di tengah kan masih luas. Senyum manis Wiwin menaik turunkan kedua alisnya. Go, pekik Xia. Mereka belanja lagi dengan heboh. Sesekali beli makanan pasar yang sangat enak di lidah mereka. Walaupun mereka berada di kalangan atas, tetap saja mereka senang berbelanja di pasar. Sejak dulu Xia dan Wiwin tidak percaya diri belanja di mall. Jadi kalau belanja di mall lebih jaim. Sedangkan di pasar akan lebih gila dan heboh pastinya. Wah, baju couple. Girang Xia. Cek, sejak dulu suka sekali kamu baju begituan. Kekeh Wiwin. Xia menjulurkan lidahnya. Lalu melompat senang berlari ke arah toko baju itu. Wiwin melihat sebuah kemeja cantik beserta pasangannya. Ya ampun, itu cantik sekali. Xia, pekik Wiwin melihat ke arah patung tertinggi. Xia melihat ke arah tunjuk Wiwin dan menganga lebar. Wah! Heboh Xia. Walaupun Xia sudah menikah, tapi masa remajanya tidaklah indah. Jadi banyak hal yang ingin ia lalui kembali di saat-saat seperti ini. Padahal Xia sudah bersuami, bukan berpacaran lagi. Alhasil Wiwin dan Xia membeli baju yang disuka Wiwin, hanya berbeda warna saja. Itu bajunya buat siapa? Buat Bayu kah? Goda Xia. Bersambung.